Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Yuk adik-adik, kita mulai makan pujian. Bapak berdoa. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada-Mu karena Engkau telah menyatakan diri dan menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengenal diri kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan baru untuk menerima dan mengikuti anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan kitab Tuhan yang kelima. Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian pembacaan kitab Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita
bernyanyi. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kakak mau dengar semangatnya adik-adik yang di rumah aja. Tepuk semangat. 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 Oke, dengan bangkit berdiri, kakak undang untuk adik-adik bernyanyi lagu Burung Pipit Tiga.
Terima kasih Bapak. Berkati juga guru semua yang membawakan firman Tuhan, kami bisa berkati kepada dalam setiap pekerjaan dan kehidupan Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati juga dengan orang tua yang mendampingi, mama bapak yang setia mendampingi dari sekolah minggu yang beribadah. Biar kiranya Tuhan bisa memberikan selalu berkata dan berkat yang berlimpah ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Oke, hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan mendengarkan tentang Yunus. Kakak yakin adik-adik semua pasti sering dengar, sering tahu juga cerita tentang Yunus di perut ikan. Kita juga sering nyanyiin lagunya ya, Yunus di perut ikan. Nah, tapi hari ini kakak mau kembali menceritakan tentang seorang Yunus yang diutus sama Tuhan untuk pergi ke sebuah kota atau ke suatu kota yang namanya kota Niniwe. Nah, untuk adik-adik bisa baca ceritanya di Alkitab kita, ada di Yunus 1. Ini adalah Yunus 1 itu cerita tentang Yunus yang awalnya masih baru pertama kalinya Yunus diutus sama Tuhan. Nanti berikutnya ada di Yunus 2, Yunus 3 dan berikutnya adalah cerita bagaimana sampai Niniwe, kota Niniwe itu akhirnya bertobat kepada Tuhan. Nah, dimulai dari Yunus 1. Di Yunus 1 ini ceritanya adalah Tuhan Yesus mengutus Yunus yang lagi tidur untuk pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu adalah kota besar, kota yang punya cukup banyak penghasilan mungkin, tapi dia jahat di mata Tuhan. Dia orang-orang di kota itu ya, bukan kotanya tapi orang-orang penduduk di kota itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan supaya orang-orang di kota Niniwe itu bertobat. Jadi Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe supaya Yunus bisa menceritakan kebaikan Tuhan, firman Tuhan, sehingga kota Niniwe atau orang-orang di kota Niniwe bisa bertobat. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus malah dalam hatinya Yunus malah nggak mau ke kota Niniwe. Dia malah merencanakan untuk lari dari panggilan Tuhan atau lari dari apa yang Tuhan suruh. Jadi Yunus malah pergi ke sebuah Yunus dalam pelariannya dia pergi ke Yafo. Yafo itu tempat di mana banyak kapal-kapal berkumpul di sana, karena di sana Yunus merencanakan untuk melarikan diri, bukan ke Niniwe, tapi di Yafo itu ternyata dia mendapatkan kapal yang mau pergi ke kota yang namanya kota Tarsis. Jadi Yunus disuruhnya ke Niniwe. Begitu dia sampai di Yafo, dia bukannya naik kapal ke kota Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Nah, setelah dia di atas kapal, di tengah laut, di atas kapal, ternyata ada angin ribut, ada badai, sehingga kapal itu terombang-ambing. Nah, kalau kapal terombang-ambing, ombaknya besar, ada angin dan lain sebagainya, kan biasanya nantinya akan tenggelam kan. Nah, orang-orang semuanya pada panik tuh di dalam kapal itu, orang-orang panik, terus berdoa sama Tuhan masing-masing, Tuhannya masing-masing. Kalau di firman Tuhan di Alkitab kita bilangnya gitu ya, berdoa pada Tuhan masing-masing. Tapi ternyata Yunus malah tertidur di situ. Nah, terus ada awak kapal yang bilang yang menegur Yunus gitu, kenapa masih bisa tidur, suruh berdoa kepada Tuhannya. Nah, di situ mereka bingung kenapa bisa ada angin besar tiba-tiba. Akhirnya di ayat pasal 1 ayat 7. Di ayat 6 kan dibilang bagaimana mungkin kau tertidur begitu nyenyak. Itu kan ada anak koda yang menegur Yunus kan. Nah, di ayat 7-nya dibilang marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapakah kita ditimpa malapetaka ini. Akhirnya mereka membuang undi. Adik-adik tahu undi? Undi itu banyak macamnya gitu ya. Tapi kalau kita yang tahu sekarang mungkin ada beberapa nama dikocok, terus nanti nama siapa yang keluar itu salah satu cara mengundi. Atau kalau di cerita Tuhan Yesus disalib, membuang undi itu dengan kain warna ungu dan lain sebagainya. Ada banyak banget cara mengundi. Nah, di sini nggak dijelasin undinya itu seperti apa, di Alkitab nggak dijelasin. Tapi ketika mereka membuang undi, terus keluarlah nama Yunus. Nah, mereka bertanya sama Yunus, emang ada dosa apa, emang kesalahan apa yang Yunus lakukan sehingga seluruh orang di kapal itu tuh hampir ditenggelamkan sama Tuhan. Nah, akhirnya Yunus
mengaku kalau dia sudah melarikan diri dari panggilan Tuhan, mengaku kalau dia sudah nggak taat sama Tuhan. Kenapa dia nggak taat? Nggak taatnya di mana? Yaitu tadi ya, karena dia disuruhnya ke Niniwe tapi dia malah pergi ke Tarsis. Memang dia sudah berniat untuk melarikan diri, dia sudah berniat untuk nggak taat, sehingga ketidaktaatannya itu membuat malapetaka gitu ya, mendatangkan malapetaka bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang ada dalam satu kapal itu karena Yunus. Lalu di ayat 11 si orang-orang di kapal itu, awak-awak kapal itu semua bilang, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Maksudnya semakin bergelora itu anginnya semakin besar. Lalu Yunusnya di ayat 12, untung Yunusnya nggak egois ya. Yunusnya bilang begini, angkatlah aku, campakkan aku ke laut, maka laut akan reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai ini menyerang kamu. Jadi Yunus menyadari kesalahannya, Yunus tahu bahwa dia salah, sehingga dia bersedia untuk dibuang ke laut sama orang-orang di sekitar, orang-orang di dalam kapal itu, supaya anginnya reda, lautnya tenang, dan kapalnya bisa berlayar lagi. Lalu kemudian di ayat 14 orang-orang itu berdoa kepada Tuhan supaya mereka tidak dibinasakan oleh karena perbuatan jahat mereka kepada Yunus, gitulah ya intinya. Terus di ayat 15 kemudian Yunus dibuang ke laut sama mereka, tapi Tuhan juga tetap memelihara Yunus melalui ikan besar yang menelan Yunus, atau ikan besar yang memakan Yunus. Jadi Yunus tinggal di dalam perut ikan besar itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di sini kita melihat bahwa walaupun Yunus seorang yang tidak taat, Yunus tetap dipelihara sama Tuhan ketika Yunus mengakui kesalahannya, ketika Yunus sadar akan kesalahannya. Nah, ketidaktaatan Yunus ini juga ternyata dampaknya bukan cuma ke Yunus aja, bukan hanya ke Yunus, tapi juga kepada orang-orang di sekitar Yunus. Yaitu kita bisa lihat pada saat kapalnya hampir tenggelam atau kapalnya terkena badai di tengah laut. Tapi dari sini kita juga belajar, ingat bahwa ketika orang yang tidak taat itu, ketika Yunus yang tidak taat itu bisa bertobat, mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya, Tuhan tetap pelihara Yunus, yaitu di dalam perut ikan. Nah, Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di situ Yunus bersyukur kepada Tuhan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Kita kalau lihat di pasal 2 ya, berdoalah Yunus kepada Tuhan. Nah, di dalam perut ikan itu ternyata Yunus nggak ditelan yang dihancurkan, dicerna jadi makanannya, enggak, tapi Tuhan memelihara Yunus dalam perut ikan. Yunus berdoa di sana. Kalau kita lihat di pasal 2 ayat yang 10, ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Tuhan pelihara Yunus selama di dalam perut ikan. Nah, adik-adik, setelah itu Yunus kembali ke Niniwe. Dia akhirnya pergi ke Niniwe, dan singkat cerita orang-orang Niniwe pun mengalami pertobatan. Oleh karena Yunus akhirnya bisa taat, Yunus pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Yunus taat. Yunus pergi, ada kota Niniwe, orang-orang di Niniwe boleh diselamatkan, orang-orang Niniwe mengalami pertobatan. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa ketaatan itu penting. Ketaatan itu bukan hal yang bisa negosiasi itu apa ya? Tawar. Bisa ditawar-tawar, nggak bisa. Tapi kita sebagai orang percaya itu harus taat sama panggilannya Tuhan. Nah, kalau adik-adik taat, dampaknya itu bukan cuma untuk adik-adik, tapi juga untuk orang-orang di sekitar adik-adik. Kalau kita taat, dampaknya itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita nggak taat, nah akibatnya juga bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, sama seperti cerita Yunus tadi. Nah, kakak berharap di tahun ini kita semua jadi adik-adik yang taat, jadi anak-anak yang taat, bukan hanya kepada orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang melihat kita, terlebih lagi kepada Tuhan. Karena itu semua ketaatan pasti dampaknya baik, tapi ketidaktaatan pasti dampaknya kurang baik. Walaupun sekarang ketidaktaatan itu terlihat baik, tapi pasti di ujung-ujungnya tuh yang nggak baik juga. Sama seperti Yunus tadi kan, dia kan awalnya santai-santai aja kan dalam ketidaktaatannya itu kan, tapi ternyata di tengah laut justru ada malapetaka seperti itu ya. Kakak berharap
mulai hari ini kita menjalani tahun ini dengan taat, dengan hati yang taat kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menuntun kita untuk menjadi anak yang taat, anak kesayangan Tuhan di sepanjang tahun. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari Yunus. Ketika Yunus taat, ada pertobatan di kota Niniwe. Tapi ketika Yunus tidak taat, ada malapetaka yang menimpanya. Bukan hanya menimpa Yunus Tuhan, tapi juga menimpa orang-orang di sekitar Yunus juga. Kami nggak mau seperti Yunus yang mendatangkan malapetaka untuk orang-orang di sekitar kami. Tapi kami mau menjadi seperti Yunus yang taat, yang mendatangkan pertobatan juga hal-hal baik untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk jadi anak yang taat, untuk taat kepada orang tua, kepada guru-guru kami, kepada semua pemimpin kami, terlebih taat kepada Tuhan supaya Tuhan boleh disenangkan melalui tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap ketidaktaatan kami supaya kami layak untuk disebut anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Oke adik-adik, masih dengan bangkit berdiri, kita mau angkat lagu Pure Pure Pure. Pure, pure, pure,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.